Nah itu dilebihin sama tukang gali. Nah ketika turun ke lubang liang lahat itu ada dua tiga orang lah yang di bawah sama yang dari atas tuh rombongan nurunin kan oper-operan estafet lah gitu buat almarhum kita kuburkan lah gitu secara layak. Itu warga pada mau nguburin, ternyata yang di dalam liang ini nih dua tiga orang gendong doang, pas dimasukin itu mentok kelebihan bang. Jadi judulnya ini bapakku, kakekku. Kakekku. Bapakku adalah kakekku dan ibuku adalah suami dari kakekku. Iya terserah lu deh bang. Istri dari kakekku. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale, Jejak Backpacker, host terganteng sebekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Kali ini di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman yang pastinya wow. Langsung aja kita sapa narasumber kita, Bang Kancil. Ya, apa siap. kabar Bang Baik, Bang Kancil? Ya udah lama ya, kita udah berapa tahun gak ketemu Bang? Ya, Ada setahun 2 tahun ya? Ada kurang lebih 2 tahun ya. Iya, terakhir kali Bang Kancil itu menceritakan di channel sebelah. Iya. Satunya ya. Oke, Bang Kancil, terima kasih nih. Bang Kancil kali ini akan menceritakan ini ya, apa namanya? Ada di kampung ya, di kampungnya seorang bapak-bapak yang menghamili anak betul. kandungnya gitu. Iya, kurang lebih seperti itu sih bang. Bejat. Nauzubillah min zalik ya. Iya. Oke, mungkin teman-teman penasaran dengan kisahnya. Langsung aja, Bang. Siap. Oke, silahkan Bang Kancil. Oke, ini langsung kupas aja bang ya. Ya, siap. Jadi gini bang Ale, kisaran di tahun 2000-an lah kurang lebih ya. Gua ada memang di kampung tersebut nih tempat kelahiran gua bang. Ya bisa dibilang kampung sendiri lah ya. Nah di situ puluhan tahun gue tinggal di situ sampai dewasa. Ketika beranjak dewasa tuh usia belasan lah saat itu. Nah itu gue udah berbaur sama senior lebih di atas gue bang. Ya mungkin kalau bisa digambarin zaman itu gue umur 15 atau 14, gue udah bermain sama usia 30, 29 gitu. Itu kan jauh di atas gue lah abang-abangan gue di kampung gue itu. Cuman di wadah kampung gue ini gini, terletak di lokasi kisaran Jakarta lah ya, di daerah kisaran Jakarta udah intinya gitu. Di sini sedikit Texas bang zaman itu, di tahun itu gitu. Selain dulu kan Jakarta Timur, siapa sih nggak kenal zaman tawuran lah gitu kan, zaman ini itulah gitu kan. Apalagi yang namanya kita ngomongin terminal daerah-daerah Jakarta itu nggak jauh dari copet gitu kan, tukang todong. Nah jadi di tahun segitu kampung gue ini sangat Texas, yang dari jenis narkoba, miras, penjudian gitu. Sampai pada akhirnya nih gue ada cerita kecil sedikit bang tentang kejadian mantan senior bisa dibilang ya, terus pemabok lah, penjudi kelas berat di kampung gue, yang mana dia pernah juga menjabat jadi salah satu RT setempat di RT gua. Cuma nggak lama. Nah sosok beliau nih udah meninggal sebenarnya bang. Ini kita menceritakan almarhum untuk edukasi aja sih bang. Jadi semasa hidupnya almarhum begini bang. Beliau pernah punya masa yang kelam lah semasa hidupnya, penjudi, pemabok gitu kan. Yang mana suka iseng juga nih sama teman-teman gitu. Yang tadi gue bilang gue bergaul sama beliau, gue lebih muda, beliau udah tua, hitungannya abang-abangan gue lah ya gitu. Nah itu beliau saat kita pada begadang, yang gue bilang kampung gue Texas ya pasti nggak jauh dari miras lah kita anak muda zaman itu, coba ini coba itu ya kan. Terlalu bebas ya. Betul. Tapi di kampung itu di wadah gue itu dulu kompak bang, gitu. Jadi mungkin bisa dibilang kasarnya zaman gue dulu
maling aja enggan untuk masuk. Kalau maling masuk situ lu berarti mati gitu. Soalnya memang kanibal lah anak-anak gue di situ dulunya gitu. Jadi kita pada bandel di jam malam ya, anak-anak muda lah gitu ya, lagi pada sedang nakalnya. Beliau datang nih bang, dengan gayanya beliau yang selalu nyelendangin pundaknya tuh tanpa baju, bajunya ditaruh di pundak. Dia sembari nyiul. Gitu kan, jalan. Nah dia ngelihat dari sudut gang kali ya, di pos ronda itu ada anak-anak nih, yaitu gue orang lagi pada main kartu lagi gitu sembari miras. Wah banyak anak-anak tuh. Datanglah imajinasi isengnya dia. Ini semasa hidupnya gue ceritain beliau. Oke. Dia nggak lari, maksudnya dia cari tempat sepi ke gang. Terus nih sedikit jorok sih bang. Yeah. Dia pup tuh di kantong plastik bang, untuk ngerjain gue orang yang ada di pos. Oh iya. Wih pada begadang. Andre ya. Wah lu pada begadang gitu. Iya biasa pada ini nih zaman itu kan miras tuh sebutannya anak-anak nokip lah ya. Pada nokip nih 6 jamu bang sekalian begadang. Ya udah lu biar pada anteng deh, jangan pada berantem. Nih ada kue dading hangat nih dari seberang gue beli. Ditaruh tuh, jangan pada berebut gitu. Kalau lu mau anget, betul. Ya. Kalau lu mau berebut, tunggu gue balik dulu, tunggu gue jauh dulu dah gitu kan. Kita main kartu, ya pandangan kita kan ke plastik. Kue itu, ke plastik itu dong. Kue anget nih ya kan. Ya akhirnya kartu kita pada taruh di bawah. Men jangan pada rebutan. Dibuka tuh sama teman, ayo masukin tangan kita satu-satu bareng biar nggak berebut, biar kebagian semua. Masukin tuh bareng-bareng 4 tangan atau 3 tangan saat itu tuh. Gua sama teman-teman gue tuh pas masuk buat, ya gue bilang apa, emang sialan nih. itu emang bener anget, tapi bukannya kue. Nah di situ kejailan. Ini kejailannya dulu lah. Ya. Iya. Oke lanjut. Ya emang realnya kayak gitu. Ini kejailannya dulu ya gue ceritain. Kejailan si almarhum. Nah ternyata lambat laun senior gue ini ya udah lama nggak kelihatan nih di wilayah gue lah ya, di RT gue. Ternyata dia megang satu kafe di pinggiran Jakarta Timur tuh, di wilayah sih masih cuman di depan Jalan Raya gitu, jauh dari kampung gue. Dia selain ya bisa bilang zaman itu preman lah ya, yang megang kafe itu, terus sekalian dia masarin jabla-jabla yang ada di klub itu bang. Jadi sampingannya dia kan kenceng kan, dari bagian masarin dapat, dari gaji jaga di situ keamanan dia dapat. Sejauh itu nggak pernah kelihatan sih, cuman jarang gitu kan. Kayak ya udah lama baru ada di kampung gua, sehari 2 hari cabut lagi gitu, karena mungkin dia pikir lebih enak di depan nih, penghasilannya lebih kelihatan gitu kan. Nah akhirnya di dunia malam itu dia bergelut di situ, sampailah ujung-ujungnya dia sakit keras bang. Mungkin kan namanya orang kan lambat laun pasti ada penyakit gitu kan, makin rentan usia. Dia sakit, dibawalah sama orang-orang yang ada di klub malam itu bang, menuju ke rumah sakit. Nah di rumah sakit kan si pasien ini kan pasti ada identitas. Nah identitasnya ini dibawa sama orang-orang klub malam ini, yang dia selalu masarin dah tuh cewek-cewek itu ke kampung gua. Tapi istrinya nolak. Karena tanda kutip bang, satu keluarga ini bisa dibilang istrinya ini sedikit koslet. Kosletnya? Ya kurang lebih jarang interaksi, jarang silaturahim sama keluarga setempat, sama warga setempat. Jadi suka cekcok tanpa sebab. Ntar siang-siang dia kadang, namanya rumah kita itu, kampung gua tuh kawasan Tim Hore ya. Jadi gang-gangnya tuh gang-gang senggol bang. Ya Jakarta Timur zaman itu lo tahu kan, semua tuh penduduk padat lah gitu kan. Nah di situ kadang siang-siang tuh istrinya nyiram di gerbang rumah dengan air seember, ternyata itu air kencingnya dia bang, yang dia kumpulin sengaja buat nyiram ke jalanan biar bau tuh seluruh kampung di era dia. Jadi iseng gitu, kayak orang koslet lah gitu masih. Nah dari kejadian itu datanglah beberapa orang dari perwakilan klub malam itu kan, kafe tersebut, ya jablay lah gitu ya, untuk ngasih kabar kalau si abang dirawat udah 3 hari lamanya po, kan gitu bahasa orang Betawi ya. Lu urusin aja, kan hidupnya selama ini sama lu. Gue mah intinya dia pulang cuman duit aja gitu. Itu suaranya teriak-teriakan si istri ini, yang gue bilang kayak orang kurang lah gitu, kayak orang sakit lah ya. Jadi orang kampung tuh selalu dengar kalau ada tamu datang ke situ, karena dia teriak-teriakan si istri ini.
Nah sampai sakitnya beliau meninggal dunia lah beliau. Jadi ini ada cerita begini bang, ketika beliau meninggal, supir ambulan ini diserahkan identitas sama cewek-cewek yang pada di klub itu yang ngerawat si almarhum sampai dia meninggal dunia di rumah sakit. Terus minta tolong sama supir ambulan melalui kamar jenazah untuk antarkan ke alamat tersebut sesuai identitas. Nah nyampe lah di wilayah gue nih, saat itu tengah malam di malam minggu bang. Nah itu lagi malam-malam anak muda kan, malam-malam syahdunya. Itu jauh di bawah gue, junior-junior gue lagi pada miras di satu tongkrongan lah gitu di warkop di jalan raya gini. Nah ternyata ambulan tuh tau melintas dengan sirine tapi tanpa suara nih, cuma nyala tapi nggak ada suaranya gitu, biar nggak berisik. Turun si supir ini, kedua orang nanya sama adik-adian gue yang lagi pada miras di pinggiran deh tuh, bang maaf kenal gak sama identitas yang saya bawa ini? Dilihat kan KTP-nya nih, wah pas ngeliat kan udah ketahuan dong si ala gitu ya. Nah dibuang gitu sama adik-adian gue, nggak kenal bang. Kan jadi bikin kesel supir ya kan. Astagfirullahaladzim bang, ini saya serius. Soalnya beliau udah meninggal dunia bang, ada di dalam ambulan. Kan ini alamat sesuai alamat bang, gitu kan. Tahu gak rumahnya di sebelah mana, RT berapa nih, RT-nya ada bang di sini. Nggak ada, udah diusir sama warga dari sini. Tuh anak-anak lagi pada mabuk. Karena udah saking keselnya mungkin zaman almarhum hidup, suka iseng nih sama kita orang, termasuk adik-adian gue nih di bawah gue. Nah, di situ akhirnya supir ambulan mau nggak mau lah kan ya. Oke gini deh bang, saya lagi masih banyak kerjaan, saya minta tolong itu masuk ke warkop. Kata orang-orang warkop, taruh aja bang, nanti juga digotong sama anak-anak. Emang ya gue bilang tadi gitu, di sana ya pada begitu, pada bocor halus gitu. Itu jenazah ditaruh, diturunin bang. Diturunin depan anak-anak di jalanan, di depan warkop. Nah itu anak-anak yang pada mabuk, pada kompromi deh tuh. Akhirnya sampai gue datang sama teman-teman mau ke warkop kalau gitu. Ini mayat siapa? Gue bilang gitu. Lo udah dikafanin bang. Udah dipocongin. Iya. Lah ini mayat siapa? Gue tegasin kan sama anak-anak. Astagfirullahaladzim. Lu pada gila? Gue bilang gitu kan. Almarhum meninggal bukan dianterin. Lu aja deh bang. Kata bocah-bocah ini nih. Lu aja deh. Gue lagi pada kusut gitu kan. Akhirnya dengan omelan kecil dari gue orang nih diangkat lah. Si almarhum sama bocah-bocah nih. Termasuk gue juga ngiringin. Gue takutnya diangkat terus ditaruh di mana gitu. Kagak dibawa pulang ke rumahnya. Nah gue iringin. Ya itu sepanjang perjalanan masuk gang keluar gang itu almarhum sengaja mau bocah-bocah pada mabuk kan, yang ngangkat pala, ngangkat badan, ngangkat kaki gitu kan dipanggul. Itu kan gang gua kan yang tadi gue bilang gang gua pada belok-belok gitu kan, itu ada tiang listrik ditabrakin palanya, mundur lagi mundur. Jadi kayak orang sengaja gitu, kayak orang sengaja bang. Nah, aduh gue bilang ini kan almarhum gitu jenazah gitu. Ya cuman ya itulah kekonyolan anak-anak gua gitu kan, karena mungkin ingat semasa almarhum hidup sangat jahil. Ya itu, jadi belok kanan ada tiang ditabrakin, belok kanan ini gang sempit itu dipepetin badan orang gitu kan. Ya jadi pada kotor itu kan kapannya. Sampailah di rumah si istrinya nih, di rumah almarhum. Po gedor-gedor. Ini loh po, abang meninggal. Bodoh amat, gue nggak mau tahu lo pada iseng, pada jahil sama keluarga gue gitu kan. Jadi digedor-gedor lagi, beneran po ini si abang meninggal. Itu dari atas lagi-lagi nyiram satu ember gitu, itu air kencingnya dia. Jadi anak-anak lagi gotong almarhum, gangnya kecil kan depan rumahnya sempit, ke kucuran air pipis dibanting tuh almarhum, pada lari. Wah sialan nih gitu kan si istri nih kan. Akhirnya pada cabut, tinggalin orang pada basah pala mereka kan, sama si almarhum juga basah dong jelas. Nah akhirnya digeletakin gitu aja, dilepas. Tetangganya si almarhum ini ada orang ini juga, ada orang serem juga zaman itu, orang preman dah gitu kan, diintip nih dari kaca nako. Zaman dulu kan kaca nako tuh, kaca yang nako lipat, diintip dari jendela. Bocah pada berisik, ngapain itu ya? Diintip. Nah itu kayak kain kapan gitu kan. Jatuh begitu aja kan, geletak, dibuka sama dia tuh. Kain kapan bukan ya? Tapi kayak kain kapan itu bentuknya blonjor begitu kan di jalanan. Dibuka tuh pintu kontrakan si preman ini. Pas dilongok, tuh kan gue bilang apa kan kapan gitu, ada pocong masuk lagi tuh preman 3 hari nggak keluar rumah bang. Preman takut setan. Nah dari situ keluar tuh juga Pak Haji tetangga nggak jauh dari rumah dia lah gitu. Nah itu buka pintu mau sholat subuh kan, udah jam malam juga tuh menjelang pagi.
mau sholat subuh. Biasa kalau orang tua dulu kan udah wangi, udah mandi, udah rapi, udah pakai pakaian buat ibadah. Jam 2:30 juga udah keluar rumah untuk ke musola kan, untuk ibadah. Nah, akhirnya orang tua itu keluar. Itu zamannya ya gerbang masih kalau dia buka slotnya kekok karena karat gitu kan. Itu udah capek-capek nutup gerbang, dia udah di posisi badan udah di luar mau ke musola. Dia balik kanan itu ngelihat pocong geletak, balik lagi bang, pulang. Awalnya setan kan gitu ya. Mungkin atau pocong ya gitu, disamperin sama dia dengan penasarannya. Tuh kan begitu juga gue bilang apa dia lari pulang sampai tabrakan sama anak bininya di dalam rumah karena apa? Itu gerbang kan susah dibuka karena macet lengselnya kan karat. Nah anak yang di dalam nih mendusin. Tuh bapak kenapa sih udah keluar pakai masuk lagi gitu. Anaknya buka pintu, bapaknya mau ngebuka juga, jadi sama-sama bentrok deh tuh. Nah kejadian itu almarhum meninggalnya aja tuh bikin geger bang. Jadi ngeletak begitu aja. Jadi kisah hidupnya almarhum begini bang. Dia punya di rumah tersebut tuh beliau, istri, sama anak perawannya 3 orang. Dia nggak punya anak laki, cuma anak perempuan 3 orang. Nah jadi zaman waktu hidupnya almarhum dari penjudi, pemabok berat, main perempuan, terus juga terkenal santer namanya di situ sedikit ditakutin lah zaman itu kan zaman preman lah gitu, preman kampung lah gitu akamsi. Pulang mabok mungkin atau kalau judi. Nah sedangkan satu keluarga ini nggak pernah keluar rumah bang. Anak-anaknya 3 pada sekolah gak sekolah. Jadi pulang sekolah nggak berbaur. Sengaja sama nyokapnya nih, sama ibunya nih, sama si istrinya almarhum dikuncin pintu. Jadi lo mau lapar, lo mau kagak jajan, kita tetangga nggak ada yang tahu. Jadi anaknya sengaja, udah begitu aja diumpetin begitu. Gitu. Tapi ibunya ini masih korslet nih orangnya. Masih. Ya. Dan sampai sekarang pun masih ada keluarga tersebut bang. Cuman almarhum yang udah nggak ada karena udah meninggal. Jadi dari 3 anaknya ini, dia namanya 3 anak kan, anak pertama, anak kedua, anak ketiga itu perempuan semua. Kan sekolahnya pasti kan beda-beda. Ya yang anak pertama ini SMA. Nah yang dihajar pertama kali yang disakitin ini anak kedua yang masih duduk di bangku SMP. SMP kelas 3 dekat lagi mau ujian itu berhenti sekolah karena hamil di luar nikah. Nah di situ geger lah kampung kita bang. Berawal dari anak kedua yang kelas 3 ingin lulus. Besoknya ingin lulus lah lagi masa-masa ujian itu dekat-dekat ujian. Hamil di luar nikah. Itu anak kalau keluar rumah pucet. Terus kayak ada beban di hatinya gitu. Untungnya yang diuntungkan gitu nggak frustasi si anak ini gitu kan biasanya takutnya gitu kan udah kejadian beban begitu frustasi terus bunuh diri takutnya gitu kan. Nah ini alhamdulillah enggak bang sampai sejauh itu melahirkan lah. Cuman omongan ini namanya yang gue bilang penduduk padat ya di wilayah gue ya nyampe udah jangan satu RW seluruh dunia mungkin nyampe gitu kasarnya. Jadi omongan ibu-ibu lah nih nyebar siapa sih ini gini anaknya sini gitu kan. Cuman dia nggak pernah bergaul. Jatuhnya kalau zaman gue bilang dulu udah ada tuh malam minggu, malam anak muda kan. Pacaran aja kagak bang. Nongkrong enggak. Bergaul enggak. Dia punya teman kan di sekolahan kan. Biasanya kita anak sekolah kan biasa nongkrong sama teman sekolah. Hari libur apa dia enggak. Atau teman main ke rumah nih enggak. Nah udah diumpetin sama mamanya. Tiba-tiba hamil di luar nikah. Nah sampai lahir lah tuh. Melahirkan seorang anak. Seorang bayi dari anak yang kedua. Yang tadi gue bilang. Nah itu ngambang dah beritanya begitu aja. Cuman sugesti warga, ibu-ibu kan lo tau sendiri kan mulutnya kan. Nah yang namanya mama kampung lah gitu ya, mama rame lah rempong. Ya kecurigaan itu terus berjalan tetap, tapi posisi ngambang lah gitu. Nggak nyampe ke RT atau ke RW lah gitu. Cuman ibu-ibu tetap ngomongin sampailah tumbuh dewasa anak tersebut. Usia setahun, 2 tahun dan seterusnya timbul lah nih dari anak pertama. Si almarhum punya anak kandungan 3 orang. Anak kedua hamil di luar nikah. Anak pertama pun ketika anak kedua udah lahiran, hamil lagi di luar nikah. Tambah padat lagi sugesti dari warga sekitar gua. Ini maksudnya ada apaan gitu. Ini ibu-ibu nih yang bikin geger itu omongannya kan namanya orang ngomong kan nggak semua faktanya bener awalnya. Cuman menujunya ke bapaknya bang. Jangan-jangan bokapnya nih gini. Bapaknya nih kan sialan juga tuh bapaknya jarang pulang. Sekalinya pulang tuh anak nggak lama hamil. Pulang anak hamil gitu kan. Jadi namanya mulut ibu-ibu lagi-lagi gitu. Nah sampailah ke RT dan ke orang-orang tua di situlah gitu ya.
kecurigaan ibu-ibu ada benarnya juga sih gitu kan. Diselidikin lah sama beberapa, ya bisa dibilang yang aktif di warga itulah, dari RW atau dari kelurahan gitu ya. Beberapa ibu-ibu bisa dibilang zaman sekarang mungkin PKK atau apalah gitu yang suka berbaur sama masyarakat, masuk ke rumahnya. Itu si istri teriak-teriak. Ibu-ibu ini masuk untuk ngobrol pelan-pelan, silaturahim ke rumah itu pelan-pelan gitu, bertamu. Awal mula kenapa si A, si B, si C bisa hamil di luar nikah, sampai anak ketiga tuh bang. Hamil di luar nikah, anak ketiga hamil di luar nikah. Nah ditanya kan, itu malah ya tadi gue bilang karena si istri sedikit koslet ngamuk bang. Ini keluarga gua, lu jangan pada ngurusin, ini urusan gua. Hak lu apa? Gua nggak pada minta makan sama lu. Rumah di sini gua pribadi, nggak ngontrak, gua bukan pendatang. Ya sekarang warga mau ngomong apa? Kan ngamuk-ngamuk, nggak bisa diajak ngomong pelan, teriak-teriak gitulah. Nah pada akhirnya tarik mundur beberapa ibu-ibu yang silaturahim ke situ dari perwakilan kampung setempat. Curigaan terus berjalan bang, sampai anak-anak yang dilahirkan ini tumbuh dewasa. Nah itu yang gue bilang begini, mungkin ya ada bahasa biasanya kalau sesama gen ada kelainan, mohon maaf ya, atau dia idiot atau apa gitu ya. Nah dari kelainan itu di sini ada kelainannya bang. Jadi dari anak-anaknya almarhum yang perempuan 3 ini yang tiba-tiba melahirkan tiga-tiganya, satu anak itu anaknya pada klepto. Jadi umpama si cucunya ini, cucu lah kita taruh ya, dari si almarhum, anaknya lahir di luar nikah, berarti pas udah lahiran cucunya almarhum dong. Nah si cucu ini main misalnya ke rumah gua nih, berbaur sama anak-anak gua gitu kan di rumah. Nah tahu-tahu dia pulang, barang gua hilang di rumah, entah HP zaman itu, entah laptop, entah barang-barang apa gitu yang ada di rumah gua, itu hilang. Begitu selidik punya selidik, ada beberapa tetangga yang nafsunya besar gitu kan, curiganya besar, diselidikin ke rumahnya, ternyata sejauh ini ya cucu-cucunya beliau yang ngambil. Gitu. Jadi ada maling nih, jam siang ada maling ini, yang hilang cuman ini doang. Ternyata ya pelakunya dia, karena di bawah umur, ya cuman dipoto doang tuh, dibawa ke kantor polisi, dipoto, cuman bikin perjanjian ya karena di bawah umur gitu kan zaman itu. Jadi nggak ditahan atau kena sanksi pidana, nggak ada. Nah di situ warga juga pada maafin, sampailah nih si almarhum yang tadi gue bilang meninggal dunia secara tragis. Ya begitulah, mungkin balasan dari semasa hidupnya almarhum. Nah ternyata kebongkar setelah ninggalnya almarhum, ya anak almarhum hamil sampai lahir tiga-tiga di luar nikah, itu perbuatan almarhum. Jadi gimana bang ya bisa disimpulin ya, bapakku kakekku kali ya, gue nggak ngerti deh tuh. Iya dong, Bapakku kakekku, iya dong. Iya bapakku kakekku kali ya. Ya jadi bisa dibilang kayak gitu bang. Jadi ini juga bisa juga apa namanya, bapakku kakekku istri suami ibuku ya. Ya terserah itu. Gue puyeng deh. Terserah ente deh. Terserah ini kan channel ente, terserah ente deh. Gue intinya cerita ini juga. Cuman gini bang, yang nggak habis pikir ya, walau alam ya. Nah ya lagi-lagi kita nggak bisa, ini sih emang kagak bisa dipungkirin ya, kuasa Allah semuanya ya. Dunia kan sementara, kita hidup di dunia ngontrak. Buat gue ternyata ada hal kayak gitu. Dan ini terjadi di kampung gue sendiri. Banyak bang. Iya enggak, jadi yang kita awalnya mungkin dari kecil gue nonton tuh film Ilahi, itu kan hanya tontonan loh, hanya film gitu. Dan ternyata kisah nyatanya itu bener gitu, adanya tuh ada yang kayak gitu. Ya itu yang nggak bisa dipungkirin gitu ya. Ya auzubillah min dzalik ya, semoga ini semua nggak terjadi kepada kita ataupun keturunan kita nantinya gitu kan. Cuman kok ada gitu ya. Ya itu sih bang. Jadi gini, kesimpulannya semua gimana ya? Allah tuh nggak tidur ternyata ya, yang kuasa tuh nggak tidur. Karena apa? Ya beliau dari masa hidupnya dia hancur, dia keji mungkin ya, bisa dikatakan seperti itu ya, dia kejam atau keji, dia juga orang pendosa gitu. Di hari akhirnya beliau ya sampai seperti itu yang tadi gue bilang di awal bang, dia meninggal digeletakin di jalanan dari ambulan, terus dibawa sama anak-anak pemabuk dengan penuh kesel atau dendam masa lalu almarhum masih hidup, ditabrakin setiap gang palanya, badannya gitu, dipepetin ke gang. Ya namanya kan
kebukti nyata gitu. Allah itu yang kuasa tuh kasih nyata gitu. Ganjaran di dunia sampai masuklah liang lahat. Jadi begini bang, tadi gue terusin yang pas beliau meninggal ya. Jadi pas beliau meninggal tuh istrinya nggak mau bukakan pintu, geger sekampung. Pas deket-deket subuh ya, malam menjelang pagi, warga berkumpul dengan gara-gara ribetnya Pak Haji nih, satu keluarga yang gue bilang mau sholat Jumat tadi, mau sholat subuh. Jadi satu keluarga tuh geger, ada mayat kan begitu kan ya. Mau ke musola tuh yang Pak Haji tadi gue bilang. Jadi rame lah nih warga pada keluar tuh. Jam segituan lah, jam 3-an lah ya kurang lebih zaman itu. Itu evakuasi si almarhum, terus ngambil peralatan dari musola, kayak tempat tidur jenazah, terus pemandiannya segala macam gitu kan. Nah itu karena istrinya nggak mau bukain pintu sampai sore bang, dari malam itu sampai sore bang kagak mau bukain pintu, nggak ada yang keluar, cuman satu anak perempuan nggak tahu yang nomor berapa itu gue liat ngintip dari jendela. Itu pun kita tahu dari bocah itu ada ngintip di rumahnya dari jendela. Cuman dia tahu bokapnya meninggal karena disiarin di musola, di masjid-masjid, paginya tuh disiarin, denger kan pastinya, tapi nggak mau buka pintu. Jadi kita taruh di pinggiran rumah dia tuh ada space. Ya namanya rumah-rumah gang-gang gitu kan, ada space kecil di rumah tetangga tuh sebelahnya ada lahan kecil tuh teras, ditaruhnya di situ udah cuman dilingkarin kain doang gitu, udah tuh jenazah di situ. Jadi orang yang mau takjiah yang kenal beliau ya pasti dikenal lah beliau, siapa yang nggak kenal beliau dengan itu yang ngelongoknya di situ bukan di dalam rumah. Jadi almarhum adanya di luar rumah bukan di dalam rumah. Jadi orang yang takjiah yang nelayat gitu datangnya ke situ, ke teras rumah orang karena almarhum ditaruh di situ sama Pak Haji. Nah akhirnya sampailah masuk ke pemakaman bang. Itu di pemakaman setelah ba'da johor kita sholat johor, sholat jenazah. Itu jenazah udah diukur sama tukang gali bang. Sampai beberapa Pak Haji lah di wilayah gue sama Pak RT itu marah, termasuk RW. Dirangkul tukang gali, lu gimana sih? Masa kurang? Lu kayak orang baru aja nggali di kuburan. Kan lu udah tahunan. Ya Allah bang, ini udah benar. Udah pakai tali, pakai bambu. Kan ada hitungannya gini bang, ada ceritanya. Kalau jenazah itu kalau mau diambil pasnya mungkin ukur panjangnya almarhum nih pakai bambu, karena bambu itu kan kagak lentur. Maksudnya kagak kayak tali rapia gitu kan. Nah kalau tali rapia kita tarik erat, ntar begitu ini suka beda dikit gitu. Makanya kalau ngukur jenazah tuh biasa kita lebihin sejengkal atau 2 jengkal. Nah itu dilebihin sama tukang gali. Nah ketika turun ke lubang liang lahat itu ada 2-3 orang lah yang di bawah sama yang dari atas tuh rombongan nurunin kan oper-operan estafet lah gitu buat almarhum kita kuburkan lah gitu secara layak. Itu warga pada mau nguburin, ternyata yang di dalam liang ini nih 2-3 orang gendong doang, pas dimasukin itu mentok kelebihan bang, kakinya tuh kelebihan keluar, jadi nggak bisa masuk ke liang itu, ke lubang makamnya dia nggak bisa masuk, ditekin. Itu sampai 2-3 kali berbuat begitu, jadi dipapras lagi, begitu lagi, papras lagi, begitu dilebarin gitu, dipanjangin begitu lagi. Akhirnya itu masuk jam 3 mau asar loh bang. Pak Haji bilang udah ditekuknya sedikit dengkulnya. Ya kalau udah begini namanya Allah punya kuasa, kita nggak bisa berbuat banyak gitu. Ya kita doain aja biar jadi yang terbaik buat si almarhum, kematian almarhum gitu kan. Di akhirat sana gitu. Akhirnya udah ditekuk sedikit. Dia punya dengkul, kita tekuk sedikit tuh. Namanya orang meninggal kan kaku ya, jadi agak keras gitu buat nekuknya. Apalagi kalau udah dibungkus bersih, rapih begitu kan, dikafanin begitu kan nekuknya agak susah. Akhirnya sengaja kain-kainnya dikendor-kendorin tuh, dibuka-bukain, terus ditekuk. Nah disampingin baru bisa. Itu diuruk, dimakamin lah gitu ya. Nah kelar, doa kelar, selesai, udah kita pada pulang. Nah dari kejadian itu ya sempet hampir beberapa hari sih almarhum kelilingnya di situ bang. Ya kan ada, bukannya mitos kali ya, ada bahasa kan bilang orang tua dulu juga ya orang meninggal mah kalau belum jatuhnya 40 hari masih ada di rumah. Bahkan sampai 100 hari kan gitu. Ya itu almarhum keliling kampung aja. Jadi ada beberapa orang yang lihat, terus ada beberapa pedagang-pedagang malam yang suka keliling kampung nih. Udah dagang di situ udah kawakan dah ya, kayak tukang bakso keliling biasanya udah sering lewat gitu kan. Jadi ngeliat almarhum. So, bakso di pos jam 1:30. Kinin gua 1. Pas nengok lah kayak suara almarhum, pas nengok bener almarhum lagi duduk kayak, cuman dia emang identik kayak dia tuh nggak pernah pakai kaos, cuman kaosnya dibawa tapi ditaruh disanggut di pundak, disanggutin di pundak, dia senderan aja. Bakso bikinin gue 1 lah kayak suara almarhum. Dia berhenti, dia nengok lah bener almarhum muka dengan posisi pucat.
begitu. Jadi ada aja gitu kejanggalan-kejanggalan setelah pemakaman almarhum, cuman itu mah wajar gitu. Di sini ya gue berbagi untuk itu aja sih Bang, ya ternyata ada gitu. Intinya yang sangat disayangkan anaknya hamil dengan perbuatan bapaknya sendiri. Nah itu orang kampung bisa tahu itu anaknya ini cerita atau Enggak. diinterogasi mereka? Ya, jadi yang tadi gue bilang berawal dari keramaiannya ibu-ibu setempat. Nah, kan lo sendiri lah. Guming sampai 3 anak. Ini 1-2 anak awalnya. Sampai 3-3-nya kok begini gitu. Ini jangan-jangan ini. Soalnya yang anak pertama, anak kedua udah kelar hamilnya nih, udah lahiran. Itu mukanya sama semua gitu. Kan kalau ibu-ibu bisa bedain tuh kan. Loh, ini mirip semua anaknya gitu kan. Hampir mirip gitu sama engkongnya. Nah itu omongan-omongan, iya begitu dah intinya. Omongan punya omongan, usut punya usut. Yang tadi awal gue bilang ada beberapa perwakilan dari warga setempat datang ke situ nanya baik-baik. Ujungnya ketahuan Bang. Pas 3 hari si almarhum nih bapaknya, itu ketahuan. Jadi anak yang pertama ini ribut sama ibunya, teriak-teriakan dalam rumah gitu. Gini loh gitu loh, ini semua salah bapak. Gue kalau kagak karena bapak begini punya anak, gue nggak bakal nih kayak begini hidup gue udah kerja. Sekarang gue mau kerja apa? Paling gue jadi pelacur. Sampai ngomong gitu. Ya, lagi-lagi kan wilayah gue kumuh gitu, sempit gitu kan, lingkupan yang padat gitu. Jadi kedengeran sama tetangga, ramenya di situ Bang. Ketahuannya di situ. Ya udah rame, mulut ke mulut. Oh ternyata bokapnya yang berbuat dari 3 penyakit ini, bokapnya yang buat. Jadi anak pertama teriak-teriak, karena dari situ udah mulai akrab, mulai berbaur gitu sama tetangga. Suka. Jadi anak pertama ini udah ngerasa jenuh kali ya, dari kecil dikurung kayak. Setelah bentrok sama nyokapnya, berbaur lah sama tetangga-tetangga sekitar untuk minta kerjaan cuci piring, cuci baju. Gue buat ngidupin anak gue kok. Nah dari situ banyak cerita. Awalnya sih gitu Bang. Katanya, karena gue pun memang asli orang situ sih. Jadi, tapi kan ibunya ini kan korslet itu dalam arti katanya dia agak stres, ODGJ ya kayak gitu. Agak stres saya mungkin karena goncangan batin atau dari laki kali awal-awal dulunya ya. Suka main kekerasan, main tangan mungkin gitu. Soalnya memang di warga situ yang paling seru keluarganya doang kalau berantem. Keluarga dia doang kalau berantem Bang. 1 RT, 1 RW sama gua. Jadi kedengeran gitu. Kalau yang paling seru ya warga dia doang di wilayah gue gitu. Kalau lagi ribut keluarga gitu, lagi cekcok, apalah inilah udah ngomongin sampai ember panci buang-buangan keluar. Makanya kalau dia ribut nih, bocah-bocah pada seru, pada teriak-teriakan, ayo terus pada begini, namanya bocah-bocah rame ya kan di situ. Pada demen gitu ngeliat orang ada keributan begitu rumah tangga. Ya jadi mungkin segitu aja sih Bang. Nah, anaknya berarti sampai sekarang udah umur berapa? Wah kalau sekarang mah cucu anaknya bingung kan lu juga. Gue sampai sekarang bingung kalau ketemu lu cucu anaknya. Anaknya cucu. Itu udah berapa tahun? Baru kemarin sih tuh pas pemilu kemarin tuh Bang. Gue kan masih di sana nih domisili gue kebetulan, jadi gue belum pindah domisili. Nah itu gue ketemu sama cucunya, sama si anak-anak ini ketemu. Anaknya apa cucunya? Dua-duanya. Sama anak gue ketemu, sama cucunya gue ketemu. Jadi begitu Bang. Nah, namanya kita lagi kumpul warga bersatu kan di TPS. Jadi ketemu beberapa dari keluarga dia, gue ketemu. Benar jujur baru kemarin tuh. Soalnya udah lama juga gue nggak nginjak-injak kampung itu gitu. Karena gue sekarang udah jauh, aktivitas udah banyak juga gitu. Ketemu di TPS, ketemu kemarin. Ada anaknya ada. Dan dengar-dengar malah begitu Bang. Jadi si anak pertama ini ya sering jual diri katanya dari daerah situ. Oh sampai sekarang? Sampai sekarang. Anak yang pertama. Akhirnya jual diri gitu? Jual diri. Kalau anak yang ketiga udah nggak tinggal di situ, entah kabar berita gimana gue nggak ngerti dah. Jadi katanya hilang begitu aja yang anak ketiga nih. Bawa 1 anaknya tuh, cucunya itu ya, dibawa. Udah sampai sekarang nggak ketemu. Nggak tahu tinggal di mana, apa hidupnya udah lebih baik atau gimana gitu nggak tahu. Itu yang anak nomor 3 dari si almarhum. Kalau yang 1 nomor 2 dengar-dengar ya jadi jablay di salah satu klub lah gitu di daerah-daerah sana. Ibunya sendiri? Masih ada di situ. Maksudnya dia kabarnya udah
udah sembuhan apa Malah makin parah bang. Jadi yang gue dengar informasi terakhir, rumahnya itu ketutup sama pakaian-pakaian bekas. Jadi dia nutur entah dari mana, tengah malam dia suka keluar keliling nih. Oh. Kemanapun dia jalan kaki nyampe. Nanti ada sampah apa dimasukin, bahan-bahan gitu dimasukin. Sampai tuh rumahnya penuh, ruang tamu sama sampah itu. Dan yang dikhawatiran warga gue sekarang ini, kemarin baru dibincangin di inilah di lokasi. Cuman sekedar omongan gitu, doang gitu sama yang tua-tua. Takutnya dia stresnya makin parah, mainan korek, habis lah satu kampung. Ya iya dong, orang di rumahnya isinya udah bahan semua, berkarung-karung, sampah lah gitu kan. Itu dia nimbun gitu-gituan, entah buat apa gue juga nggak tahu. Apa dia pengen bikin studio kalau kayak lu kali bang? Dia mau bikin peredam ya kan? Biar nggak kedengeran apa. Iya benar, bisa juga itu dijadiin peredam. Iya kan? Mungkin next kita pakai bahan-bahan bekas itu bisa jadi peredam juga sih. Betul. Jadi ngaco. Oh itu kabar neneknya ya, nenek ibunya ya, ibu neneknya. Iya, jadi gitu sih. Namanya kehidupannya. Ya sih sebenarnya memang apa ya kalau kita saya sendiri gitu ya punya anak perempuan. Sama ya Bang Kancil juga punya anak perempuan ya. Kalau saya sendiri sih Bang ya, memang sudah menghindari dari saya udah banyak membaca nih bahwa anak perempuan tuh beda loh sama anak laki-laki gitu. Jadi oke lah kalau misalkan kita punya anak laki-laki ya kita akrab masih enak gitu. Tapi bedanya kalau kita punya anak perempuan, saya udah wanti-wanti ini dari saya sama istri anak udah umur udah beranjak 3 tahun 4 tahun, saya udah nggak boleh lagi nyebokin. Iya nggak boleh. Nggak boleh. Emang nggak boleh. Jadi kalau nggak salah kalau saya sendiri sih bangnya umur 3 tahun ya 2 tahun apa 3 tahun, saya nggak pernah lagi nyebokin karena memang udah ada batasan gitu loh. Walaupun itu anak kandung kita sendiri, kita harus udah membatasi diri. Kalau dia itu anak cewek bukan anak cowok. Jadi hitung-hitung kita tuh ngedidik anak gitu, ajarin anak. Betul. Udah ada batasan loh. Dan untuk tidur juga seharusnya memang udah dari umur 5 atau 7 tahun tuh udah pisah sih sebenarnya. Kalau orang-orang yang punya banyak kamar ya udah dipisah sih. Besok kali kita punya bang. Iya memang kayak gitu. Nah ini kemungkinan dia di rumah dan istrinya nggak bisa membahagiakan si suaminya, akhirnya ya kejadian seperti itu gitu. Ya nggak zaman dulu aja sih bang. Sebenarnya di zaman sekarang ini kalau kita baca berita gitu kan banyak banget kejadian-kejadian yang nauzubillah min dzalik kayak gitu. Iya banyak juga sih yang pembantaian anak dibantai orang tua sendiri. Itu belum nonton kejadian juga kan di berita viral itu. Ya nggak tahu deh walau alam nambah kehidupan kan orang nafsi. Kadang kan karakter manusia kita nggak bisa tebak, hanya yang kuasa yang tahu. Ya kan Bang Ale seperti ini kita nggak tahu di luar ini kan gitu. Iya, mungkin lebih hebat dari ini, Superman kalau Bang Ale di luar. Amin kalau lebih hebat di luar. Di sini kayak gini, taunya di luar lebih hebat. Iya. Kan kita doakan aja gitu. Ya gitu ya. Mungkin ada lagi nih Bang yang perlu disampaikan lagi. Ya enggak sih, cuman paling keluh-keluh aja sih buat teman-teman. Ya, lebih hidup mah lebih jaga dan waspada, lebih intinya masa susah pun dalam hidup ya lebih berjuang lagi, lebih sabar lagi, ikhtiar itu perlu adanya. Itu aja sih. Iya, teman-teman tuh ya. Pokoknya pesan saya yang buat teman-teman yang punya anak cewek mulai punya batasan. Pokoknya orang kita sebagai cowok sama anak kandung kita yang cewek itu harus punya batasan. Betul. Gak boleh kita ya kayak wah gue yang nyebokin atau istrinya repot. Enggak, memang itu bukan ini. Kalau di saya sendiri ya gitu. Dan istri juga buat teman-teman juga yang mungkin punya khususnya wanita yang belum tahu gitu ya, dikasih tahu mungkin bicara ya lebih baik bicara sama suaminya lebih nih banyak sharing ya lebih banyak sharing gitu. Kalau ini anak perempuan udah nggak bisa lagi dipegang sama bapaknya walaupun itu bapak kandungnya. Paling kalau kita jadi orang tua laki buat anak perempuan ya khususnya ya wabil khusus ya, kita lebih banyak interaksi aja sih bang. Iya. Soalnya gitu. Kan butuh juga perkembangan buat anak. Ya bukan hanya anak perempuan aja sih. Tetapi ngomongnya gini, kalau kata orang tua kita ya,
orang dulu tuh bilang anak perempuan lebih identik dekat ke bapak. Jadi Iya, kita lebih betul. banyak, lebih banyak interaksi aja ke beliau. Karena memang apa yang kita bicarakan kadang beliau juga pakai bicara itu gitu. Kayak biasa kita bahasa yang sederhana tapi dalam gitu kan, kayak kamu mau kemana deh, atau kamu mau kemana kak, ntar dia ngikutin. Bisa manggil kita ayah atau bapak gitu kan, bapak mau kemana kamu pak, kan gitu dia ngikutin. Jadi yang baik-baik lah intinya gitu. Betul ya. Tambahan lagi mungkin Siap. ada yang perlu disampaikan lagi Bang sebelum kita akhiri nih podcastnya. Boleh. Jadi judulnya ini bapakku kakekku. Kakekku. Bapakku adalah kakekku dan ibuku adalah suami dari kakekku. Iya, terserah lu deh bang. Istri dari kakekku. Iya. Ya intinya yang gampang segitu, bapakku kakekku udah kelar hidup. Oh, iya. Udah kelar hidup lu. Simple aja Iya, udah kelar hidup lu. Kalau di ini tetanggaku ya panjang sih kalau Iya. emang disambung-sambungin Ya ya. emang gimana sama orang hidup ya, top nggak top, hebat nggak hebat ya kan, lo mau preman, lo mau jagoan, lo mau bisa terbang 7 langit, tetap aja ujung-ujungnya kober bang, ujung-ujungnya kematian yang kita Iya. dapetin ya kan. Kober. Oke. Iya. Bang Kancil terima kasih nih Iya. buat waktunya. Siap. Oke. Teman-teman itulah tadi obrolan cepot cerita on the spot bersama narasumber kita Bang Kancil. Buat teman-teman jangan lupa subscribe YouTube Ali Jejak Backpacker, share ke teman-teman kalian dan aktifkan tanda lonceng. Juga buat kalian yang punya pengalaman menarik dan unik, kirim cerita menarik kalian atau hubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.